Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Impromptu Enterprise akan membuat tutorial membuat makalah. Yang dimana pembuatan makalah ini diawali dari pembuatan cover. Dalam cover, yang pertama harus kita buat adalah judul. Nah, di sini judul dari makalah yang kami buat adalah mengenai analisis korelasi, regresi, dan deskripsi variabel jarak tempuh, waktu tempuh, dan tarif dari data primer tarif transportasi online di Kota Bandung. Nah, laporan penelitian diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata kuliah statistika. Kita juga harus menyantumkan pembimbing, dosen, guru, atau yang membimbing kita dalam pembelajaran. Dan pada makalah kali ini, dosen pengampu kami adalah Ibu Amelia Tresnawati, S. Sos MM. Dari sini, kita juga membuat atau menyediakan logo kampus, logo sekolah, atau delegasi terkait. Lalu mencantumkan juga nama-nama tim atau kelompok yang ada dalam makalah. Yang mana di sini dalam pembuatan makalah kami ada rekan-rekan dengan anggota Abelia Putri Wijaya Kusuma, ada Ginan Mardiana, Anggun Suherni, Ramdhani Setiawan, Irma, dan Muhammad Hatan Atorik dengan nomor NPM sebagai berikut. Dalam cover juga kita harus mencantumkan nama sekolah atau kampus kita. Setelah selesai pembuatan cover, kita juga harus membuat kata pengantar, yang mana kata pengantar merupakan sebuah ucapan penyampaian rasa syukur dan sambutan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rekan-rekan yang membantu dalam pembuatan makalah, serta tentunya pembimbing atau dosen pengampu dalam materi yang disampaikan. Setelah selesai pembuatan kata pengantar, kita akan menuliskan daftar isi, yang mana daftar isi ini merupakan kumpulan dari bab dan subbab suatu makalah. Kita juga akan menuliskan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, bab 1, hingga seterusnya. Dan biasanya daftar isi ini dibuat setelah makalah selesai, agar penamaan atau pembuatan judul bab dan subbab itu sinkron atau sama, tidak berbeda. Setelah pembuatan daftar isi, apabila dalam makalah terdapat tabel atau gambar, maka kita juga harus mencantumkan daftar tabel. Yang mana daftar tabel tentunya sesuai urutannya dengan isi dari daftar tabel yang sudah dibuat dalam makalah. Seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ramdhani Setiawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan bab 1. Yang pertama ada gambaran subjek penelitian. Sebab pertama gambaran umum Grab yang isinya adalah profil singkat dari perusahaan Grab. Data ini diambil dari ChatGPT tahun 2023. Grab adalah sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura yang menyediakan berbagai layanan transportasi, pengiriman, makanan, pembayaran digital, dan layanan keuangan lainnya. Nah, dan subbab kedua adalah gambaran umum project ya, isinya sama seperti tadi. Adalah profil singkat dari perusahaan Gojek yang diambil dari ChatGPT tahun 2023. Gojek adalah perusahaan teknologi berbasis aplikasi asal Indonesia yang menyediakan layanan transportasi, pengiriman makanan, pembayaran, dan berbagai layanan lainnya. Dan yang ketiga adalah Maxim, isinya sama seperti yang tadi, gambaran profil singkat dari perusahaan Maxim yang diambil dari profilpelajar.com. Maxim merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Rusia yang melayani angkutan melalui jasa taksi online dan ojek. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hatan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 hasil pengumpulan data primer. Tarif transportasi online di Kota Bandung pada tanggal 21 sampai 22 Maret 2023. Yang pertama dari titik berangkat Digitek University ke distrik Lengkong, jarak tempuh 0,9, waktu tempuh 2 menit. Tarif dari Grab 12.000, Gojek 12.000, Maxim 8.200. Waktu pengukuran pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sebaliknya dari distrik Lengkong, jarak kurang lebih 1 km ke Digitek University. Waktu tempuh 3 menit, dari harga Grab 12.000, Gojek 12.000, Maxim 8.000. Waktu pengukuran pukul 9. Yang berikutnya dari Digitek University ke Mixu Raya Kopo 3,2 km, waktu tempuh 8 menit, tarif Grab 12.000, tarif Gojek 12, Maxim 8.900, jam 9:21. Sebaliknya dari Mixu Raya Kopo ke Digitek University 3,6 km, waktu tempuh 8 menit, tarif dari Grab 12.000, Gojek 12.000, dan Maxim 8.900. Berikutnya, untuk jarak 5-8 km dari Digitek University ke Mixu Cijerah, jarak tempuh 7,3 km, waktu tempuh 17 menit, tarif 20.000 untuk Grab, Gojek 21.000, dan Maxim 15.400. Waktu pengukuran pukul setengah 10:05. Sebaliknya dari Mixu Cijerah ke Digitek University, jarak tempuh 7,7 km, waktu tempuh 18 menit, tarif dari Grab 23.000, dari Gojek 22.500, dari Maxim 16.800, waktu pengukuran pukul setengah 10:05. Berikutnya dari jarak 9-12 km Digitek University ke Mixway Ujung Berung. Jarak tempuh 11 km, waktu tempuh 24 menit, tarif untuk Grab 29.000, untuk Gojek 30.000, dan untuk Maxim 24.200, waktu pengukuran pukul 10:10. Sebaliknya dari Mixway Ujung Berung ke Digitek University, jarak tempuh 11 km, waktu tempuh 22 menit, tarif dari Grab 30.000, dari Gojek 31.000, dan dari Maxim 25.200. Waktu pengukuran pukul 10:10. Yang selanjutnya dari jarak 13-16 km dari Digitek University ke Mixway Cimahi, jarak tempuh 13 km, waktu tempuh 28 menit, tarif dari Grab 35.000, dari Gojek 38.000, dan dari Maxim 29.600. Waktu pengukuran jam 10:15. Sebaliknya dari Mixway Cimahi ke Digitek University, jarak tempuh 13 km, waktu tempuh 26 menit, tarif dari Grab 33.000, dari Gojek 34.000, dan dari Maxim 28.100, waktu pengukuran pukul 10:15. Demikian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ginan. Selanjutnya ada bab 3 deskripsi variabel penelitian. Yang pertama ada variabel jarak tempuh. Dengan poin pertama, rata-rata atau mean dari jarak tempuh yang memiliki rumus sebagai berikut. Maka sebagaimana rumus di atas, kita memiliki berbagai contoh mungkin yang akan dijelaskan hanya satu. Mean sama dengan 0,9 ditambah 1,0 dan seterusnya dibagi 10 itu dari jumlah semua jarak tempuh di atas. Selanjutnya berarti mean sama dengan 71,7 dibagi 10 sama dengan 7,17. Sehingga untuk variabel jarak tempuh berdasarkan nilai rata-rata adalah 7,17 km. Selanjutnya ada rentang atau range dari jarak tempuh. Dari data tabel
2.1 didapat nilai minimum dan maksimum yakni 0,9 km dan 13 km. Untuk rentang menggunakan rumus 3.1.2 yaitu range atau R sama dengan X max dikurangi X min, maka diperoleh range sama dengan 13 dikurangi 0,9 yaitu dengan hasil 12,1 km, sehingga untuk variabel jarak tempuh berdasarkan nilai range adalah 12,1 km. Selanjutnya ada standar deviasi dari jarak tempuh. Untuk standar deviasi jarak tempuh, nilai rata-rata sudah didapatkan pada 3,1.1 di atas dengan rata-rata yaitu 7,17 km. Selanjutnya ada rumus yang seperti tadi. Maka diperoleh dari hasil yaitu sebagai berikut. Untuk jarak tempuh kita memiliki data seperti yang tadi di atas telah disebutkan dari contoh dan memiliki nilai rata-rata yaitu 7,17. Nah, untuk nilai ini kita memperoleh dari 0,9 dikurangi 7,17 yaitu 6,20 minus 6,27. Dan untuk yang selanjutnya yang di bawah 0,9 untuk mendapatkan nilai yang sama dengan ini yaitu caranya sama saja. Yang jarak tempuh dikurangi rata-rata. Selanjutnya untuk nilai kolom 4 yaitu kolom yang ketiga di pangkat 2 atau kubik. Sehingga dari rumus di atas didapat varians populasi adalah 20,35 km dan standar deviasi populasi sebesar 4,511 km. Serta variasi sampel adalah 22,611 km dan nilai standar deviasi adalah 4,755 km. Yang selanjutnya ada variabel waktu tempuh. Variabel waktu tempuh dapat digunakan dalam analisis statistika untuk mempelajari distribusi atau persebaran waktu yang dibutuhkan oleh suatu objek atau individu dalam suatu populasi atau sampel. Salah satu metode analisis yang dapat dilakukan adalah perhitungan rata-rata waktu tempuh. Dengan menghitung rata-rata waktu tempuh, kita dapat memahami waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh objek atau individu untuk menempuh suatu jarak atau perpindahan. Selanjutnya ada rata-rata atau mean dari waktu tempuh. Dengan menggunakan rumus seperti berada di rumus 3.1.1 maka diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya ada rentang atau range dari waktu tempuh dari data sehingga untuk variabel jarak tempuh berdasarkan nilai range adalah 26 menit. Selanjutnya ada standar deviasi dari waktu tempuh. Untuk standar deviasi jarak tempuh, nilai rata-rata sudah didapatkan pada 3.2.1 di atas, dengan rata-rata yaitu 15,6 menit, dengan menggunakan rumus 3.1.3, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini seperti tabel yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga dari rumus di atas, didapat varians populasi adalah 84,04 menit dan standar deviasi populasi sebesar 9,1673 menit. Serta varians sampel adalah 93,37 menit dan nilai standar deviasi adalah 9,6628 menit. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Irma. Nah, selanjutnya masih dari bagian bab 3. Kini kita membahas mengenai variabel tarif, yaitu dari tarif Grab, tarif Gojek, dan tarif Maxim. Nah, dari data yang terdapat pada tabel 2.1 di atas, hasil pengumpulan data primer tarif transportasi online di Kota Bandung pada tanggal 21 Maret 2023, maka dapat ditentukan untuk variabel tarif Grab, tarif Gojek, dan tarif Maxim dengan menggunakan rumus rata-rata, mean, range, standar deviasi, dan mean deviation sebagai berikut. Nah, ini merupakan rumus dari mean atau rata-rata, yang mana nilai rata-rata ini dari
nilai urutan data lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, selanjutnya untuk rumus range yaitu dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Dan untuk mean deviation rumusnya sebagai berikut. Nah, kita akan membuat secara real bagaimana perhitungan dari lokasi 1 ke lokasi 2. Sini kita memiliki data dari lokasi pertama yaitu Digitech University menuju Lake District Lengkong, di mana jarak yang harus ditempuh adalah 0,9 km dan waktu tempuh adalah 2 menit. Dan untuk tarif harga di aplikasi adalah untuk Grab 12.000, Gojek 12.000 dan Maxim 8.200. Nah, harga rata-rata tarif yang pertama caranya adalah menjumlahkan semua tarif dari ketiga aplikasi yang tadi lalu dibagi jumlah banyaknya data, yaitu ada 3, 1, 2, 3. Nah, 12.000 ditambah 12.000 ditambah 8.200 dibagi 3, maka hasilnya 32.200 dibagi 3, sehingga didapat harga rata-rata tarif adalah 10.733 dengan range, yaitu harga tertinggi dikurangi harga terendah. Maka 12.000 dikurangi 8.200, hasilnya didapat 3.800. Untuk mean deviasi, yaitu dari tarif per aplikasi dikurangi harga rata-rata tarif, maka didapat di sini untuk Grab yaitu 1.267, untuk Gojek 1.267 dan Maxim 2.533, maka hasil mean deviasinya adalah 5.067. Selanjutnya dari arah yang sebaliknya yaitu dari Lake District Lengkong menuju Digitech University yang mana didapat jarak 1 km dengan waktu tempuh 3 menit, maka tarif Grab adalah 12.000, Gojek 12.000 dan Maxim 8.000. Dan untuk perhitungannya sama seperti tadi, harga rata-rata tarif didapat dari penjumlahan tarif dari 3 aplikasi yaitu Grab 12.000, Gojek 12.000 dan Maxim 8.000 dibagi jumlah data, yaitu ada 3. Jadi dibagi 3 maka hasilnya 32.000 dibagi 3 adalah 10.666. Dan untuk range yang didapat yaitu 12.000 dikurangi 8.000 maka hasilnya adalah 4.000. Dan mean deviasi dari harga tarif per aplikasi dikurangi harga rata-rata tarif untuk didapat tarif Grab, yaitu mean deviasinya adalah 1.334, Gojek 1.034 dan Maxim 2.666. Maka ditambahkan sehingga didapat hasil 5.334. Begitu pula seterusnya untuk dari Digitech University ke Mikyo Raya Kopo digunakan cara yang sama seperti tadi. Mulai dari kita tentukan jarak, waktu, tarif, lalu kita urutkan di sini, dan kita juga hitung harga rata-rata tarif, range, mean deviasi, yang dimana didapat mean deviasinya adalah 5.067. Nah, dan kebalikannya dari Mikyo Raya Kopo ke Digitech University, kita didapat jarak yaitu 3,6 km dengan waktu tempuh 8 km. Dan harga rata-rata tarif yang didapat adalah 10.966, range-nya adalah 3.100, dan mean deviasi yang didapat adalah 4.600. Selanjutnya dari Digitech University menuju Mikyo Cijerah, didapat jarak sejauh 7,3 km, waktu 17 menit, dan harga rata-rata tarif adalah 18.800, untuk range-nya 5.600 dan mean deviasinya 6.800. Dan sebaliknya dari Mikyo Cijerah menuju Digitech University, kita dapat jarak 7,7 km, waktu 18 menit, dengan perhitungan sebagai berikut. Caranya sama seperti tadi, dan didapat hasil akhir mean deviasinya adalah 7.937. Dan sama untuk Digitech University ke Mikyo Jingberong juga cara perhitungannya sama, dan jarak tempuh yang didapat adalah 11 km dan waktu tempuhnya 24 menit, sehingga didapat
Yang deviasinya adalah 7.067 dan sebaliknya dari Mitsubishi Ujung Berung ke Digitech University didapat jarak sejauh 11 km dengan waktu tempuh 22 menit dan hasil yang deviasi akhirnya adalah 7.400. Nah, yang terakhir dari Digitech University ke Mishu Cimahi dengan jarak 13 km dengan waktu tempuh 28 menit. Perhitungannya sama seperti tadi, ini hasilnya, dan hasil akhir Mian DPS-nya adalah 9.200. Untuk sebaliknya dari Mishu Cimahi ke Digitech University didapat jarak sejauh 13 km dengan waktu tempuh 26 menit. Berikut tarif per aplikasinya, didapat tarif rata-rata 31.866 dan range sebanyak 6.400 dan Mian deviasinya adalah 6.534. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun. Selanjutnya di sini ada bab 4 dengan judul hasil analisis korelasi dan regresi. Untuk poin yang pertama ada 4.1 hasil analisis korelasi. Poin 4.1.1 hubungan antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Di sini ada tabel. Untuk tabel ini kita dapatkan dari Excel. Kita buat dulu di Excelnya. Di sini ada nomor, jarak tempuh, dan waktu tempuh. Untuk data dari waktu tempuh ini kita mengambil dari tabel yang sebelumnya, tabel yang ini. Karena di sini masih menggunakan 0,9 km, maka kita ubah dulu menjadi 0,9, seperti itu. Dan seterusnya. Untuk waktu tempuh juga sama, karena di tabel sebelumnya masih menggunakan menit, maka di sini kita menghapus menitnya dan hanya menuliskan angkanya saja. Untuk menghitung koefisien korelasi, di sini kita menggunakan rumus sama dengan person di blok dari 0,9 sampai 13 titik koma, atau ada juga di laptop lain menggunakan koma, di blok lagi dari 2 sampai dengan 26 kurung tutup, setelah itu enter. Setelah mendapatkan hasilnya, kita blok, kita copy, lalu kita pindahkan lagi ke Word seperti ini. Kita tempel di sini. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita sudah mengetahui nilai koefisien korelasinya yaitu 0,89. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan korelasi positif antara jarak tempuh dan waktu tempuh yang secara statistik bermakna dengan kekuatan korelasi sangat kuat dan ketika jarak tempuh semakin jauh maka waktu tempuh semakin bertambah. Yang selanjutnya poin 4.1.2 di sini ada hubungan antara jarak tempuh dan tarif. Untuk membuat tabel seperti ini sama seperti cara sebelumnya, kita membuatnya di Excel. Untuk datanya kita peroleh dari tabel yang sebelumnya. Nah, di sini ada jarak tempuh. Kita bisa mengambil data dari tabel yang tadi aja, tabel yang di atas, tabel ini. Untuk tarifnya, kita mengambil dari tabel yang ini. Ini tabelnya ada di atas, bisa kita scroll aja. Kita blok semua, kita tempel di sini. Nah, untuk menghitung koefisien korelasinya sama caranya. Kita menggunakan rumus Pearson. Kita sama dengan Pearson di blok dari 0.9 sampai 13 titik koma, lalu di blok lagi dari 12.000 ini sampai ke bawah sampai 33.000, lalu enter, dan selanjutnya pun sama rumusnya seperti itu. Untuk hasil koefisien korelasi dari jarak tempuh dan tarif, kita mendapatkan hasilnya untuk Grab sebesar 0,94, untuk Gojek 0,89, dan Maxim sebesar 0,9. Dari hasil ini kita menunjukkan adanya hubungan korelasi positif antara jarak tempuh dan tarif transportasi. Untuk poin yang ketiga, 4.1.3, di sini ada hubungan antara waktu tempuh dan tarif. Ini cara menghitungnya sama, kita buat terlebih dahulu di Excel. Untuk waktu tempuhnya, kita bisa mengambil dari data tabel yang tadi, yang pertama, yang ini, waktu tempuh. Nah, untuk tarifnya, kita bisa mengambil dari sini saja, karena tarifnya sama.
Untuk menghitung koefisien korelasinya juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan persen. Kita blok dari angka yang pertama 2 sampai dengan 26 titik koma, lalu diblok lagi dari 12 sampai 33 ini kurung tutup lalu enter. Untuk yang Gojek juga sama, Maxim juga sama seperti itu. Setelah mendapatkan hasilnya kita blok semua, kita copy lalu kita tempelkan di makalah kita di sini. Nah, berdasarkan hasil koefisien korelasi di atas, kita mendapatkan hasil untuk tarif Grab sebesar 0,97, untuk Gojek 0,96, dan untuk Maxim 0,99. Di sini hubungannya sama seperti yang lainnya, yaitu korelasi positif antara waktu tempuh dan tarif transportasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Abelia. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai video tutorial makalah yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan di bagian bab 4, khususnya di poin 4.2, hasil analisis regresi pengaruh. Ada poin 4.2.1, yakni pengaruh jarak tempuh terhadap tarif. Untuk membuat grafik scatter plot seperti ini, kita terlebih dahulu ke Excel untuk data dan juga membuat grafik scatter plot yang saya tempel di sini dalam bentuk gambar. Maka dari itu kita ke Excel. Di sini datanya sudah ada. Poin 4.2.1 adalah pengaruh jarak tempuh terhadap tarif. Maka di sini kita mengumpulkan data terlebih dahulu, jarak tempuh dan juga tarif. Data ini didapat dari tabel sebelumnya, yakni yang ini. Kita buatkan tabel baru di sini, jarak tempuh dan tarif. Kemudian sesudah datanya terkumpulkan, maka kita insert dan dimasukkan ke dalam grafik scatter plot. Di sini kita klik kanan, kita pilih select data, kemudian kita pilih add, kita tambahkan series name pertama. Di sini tarifnya ada dari 3 aplikasi. Maka untuk yang pertama kita masukkan untuk tarif Grab terlebih dahulu. Series X-nya adalah jarak tempuh, kita klik jarak tempuh, data jarak tempuh, kemudian sudah terisi. Dan untuk Y-nya kita isi dengan tarif Grab. Sesudah itu kita klik OK, maka akan muncul titik-titik seperti ini dalam grafik scatter plot. Setelah tarif Grab sudah ada muncul seperti ini, kita munculkan terlebih dahulu persamaan liniernya. Kita klik quick layout, kemudian kita pilih layout ke-9, yakni yang ada fx-nya, sehingga nanti muncul persamaan liniernya. Kita kasih warna terlebih dahulu agar dapat membedakan dengan tarif Gojek dan Maxim nantinya. Kita kasih warna sesuai dengan titik-titik, yakni warna biru. Setelah itu kita klik kanan lagi di dalam grafik ini, klik kanan, kemudian kita pilih select data, kita klik add. Nah, untuk series name-nya kita ganti dengan tarif Gojek. Untuk yang kedua, series X-nya masih sama, kita ambil yang jarak tempuh. Oke, kemudian series Y-nya kita ganti dengan yang tarif Gojek. Kita ambil tarif Gojek semuanya, kemudian klik OK, sehingga muncul titik-titik atau grafik scatter plotnya. Di sini kita munculkan kembali untuk persamaan liniernya dengan mengklik quick layout, kemudian fx atau layout 9. Maka di sini akan muncul persamaan linier. Kita tarik agar dapat membedakan dengan tarif Gojek dan juga tarif Maxim nantinya. Nah, di sini sudah ada. Kita kasih warna orange agar sama dengan titik-titiknya. Setelah itu kita select data kembali dengan mengklik kanan klik kanan, kemudian select data, kita klik add sama seperti yang tadi, kita klik series name-nya adalah tarif Maxim, kemudian series X-nya masih tetap yakni jarak tempuh. Oke, series Y-nya kita ganti dengan tarif Maxim, kemudian klik OK. Maka klik OK juga, maka muncullah titik-titik atau
grafik scatter plot yang menunjukkan jarak tempuh terhadap tarif Maxim. Nah, di sini kita juga munculkan kembali persamaan liniernya dengan mengklik layout, kemudian pilih layout 9 agar persamaan liniernya muncul. Kita pisahkan ke bawah, kita kasih warna abu sesuai dengan titik-titik abu. Setelah semuanya masuk dan juga sudah terlihat di dalam grafik scatter plot, maka di sini kita dapat menulis judul untuk ininya, kasih keterangan. Di sini adalah jarak tempuh. Kemudian di sini tarif. Sehingga didapatkanlah grafik scatter plot untuk pengaruh jarak tempuh terhadap tarif. Setelah kita mendapatkan grafik scatter plot seperti ini, kita klik CTRL-C untuk di copy, kemudian kita paste atau tempel ke dalam Word makalah yang sedang kita susun. Setelah kita tempel, maka kita kasih keterangan bahwa gambar di atas atau gambar 4.2.1 merupakan gambar grafik scatter plot pengaruh jarak tempuh terhadap tarif. Dari gambar ini, kita dapat mendeskripsikan atau menyimpulkan informasi dalam grafik scatter plot tersebut. Nah, dalam hal ini, pada grafik scatter plot di atas menjelaskan atau menunjukkan bahwa semakin jauh jarak tempuh, maka akan berpengaruh terhadap tarif yang mengalami peningkatan. Setelah itu, di sini juga saya menghitung untuk pengaruh waktu tempuh terhadap tarif. Sama seperti pada pengaruh jarak tempuh terhadap tarif, untuk waktu tempuh, kita tinggal mengganti data di Excel yang sebelumnya jarak tempuh adalah dengan data waktu tempuh. Untuk tarifnya tetap sama, maka yang perlu diganti adalah hanya waktu tempuh. Dalam hal ini, kami sudah menghitung dan ini hasilnya, di mana dari grafik scatter plot yang sudah dihitung dengan cara sebelumnya, seperti pada pengaruh jarak tempuh terhadap tarif, maka untuk gambar 4.2.2 merupakan gambar grafik scatter plot pengaruh waktu tempuh terhadap tarif. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dari grafik scatter plot di atas, hal ini menunjukkan semakin lama waktu tempuh, maka akan berpengaruh terhadap tarif yang mengalami peningkatan. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ramdhani. Saya di sini akan menjelaskan bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan transportasi online sudah menjadi pilihan alternatif terbaik bagi masyarakat saat ini, termasuk diantaranya aplikasi Grab, Gojek, dan Maxim. Dengan penyediaan fitur layanan yang beragam, salah satu layanan ojek online dengan tarif yang berbeda-beda di setiap aplikasi, sesuai waktu tempuh dan jarak tempuh. Dari ketiga aplikasi tersebut dapat kita ketahui bahwasannya tarif aplikasi Gojek lebih tinggi daripada Grab dan Maxim. Namun perbandingan selisih antara Gojek dan Grab terbilang tipis, kisaran 1-3 ribu rupiah, sedangkan aplikasi Maxim jauh lebih murah dari aplikasi Gojek dan Grab. Hasil analisis korelasi hubungan jarak antara tempuh dan waktu tempuh menunjukkan hubungan korelasi positif. Dan secara statistik bermakna dengan kekuatan korelasi sangat kuat. Dan ketika jarak tempuh semakin jauh, maka waktu tempuh semakin bertambah. Hasil analisis korelasi hubungan antara jarak tempuh dan tarif menunjukkan hubungan korelasi positif. Dan secara statistik bermakna dengan kekuatan korelasi sangat kuat. Dan ketika jarak tempuh semakin jauh, maka tarif semakin tinggi. Yang keempat, hasil analisis korelasi hubungan antara waktu tempuh dan tarif menunjukkan hubungan korelasi positif. Dan secara statistik bermakna dengan kekuatan korelasi sangat kuat. Dan ketika waktu tempuh semakin lama, maka tarif semakin tinggi. Hasil analisis regresi pengaruh jarak tempuh terhadap tarif menunjukkan bahwa semakin jauh jarak tempuh, maka akan berpengaruh terhadap tarif yang mengalami peningkatan. Hasil analisis regresi pengaruh waktu tempuh terhadap tarif menunjukkan bahwa semakin jauh jarak tempuh, maka akan berpengaruh terhadap tarif yang mengalami peningkatan. Yang kedua ada saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diambil sebagai berikut. Bagi perusahaan untuk aplikasi Grab dan Gojek diharapkan dapat mempertahankan kualitas pelayanan, dan untuk aplikasi Maxim diharapkan dapat meningkatkan fitur dan kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bagi pengguna, untuk
pengguna yang menginginkan tarif yang lebih rendah maka dapat memilih aplikasi Maxim. Dan untuk pengguna yang ingin mendapatkan pelayanan keamanan yang lebih terjamin maka dapat memilih aplikasi Grab dan Gojek. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.